Salam, Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang, selamat bergabung di saluran TV dan kanal YouTube Gereja Oikumene PT Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper. Bapak Ibu, anak-anak kami pemuda, remaja, dan sekolah minggu, kami menyampaikan selamat merayakan Paskah bagi kita semua. Walaupun di dalam rangkaian Jumat Agung dan Paskah kita tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja ini, kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita percaya itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam kita menyongsong, di dalam kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Kiranya ibadah Jumat Agung dan perayaan Paskah pada hari ini itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua, bagi kita sekalian jemaat Tuhan yang terkasih. Segenap majelis menyampaikan salam Paskah bagi kita semua. Kiranya hari-hari yang kita lalui ke depan terus ada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Akhirnya terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Kita bersyukur pada hari ini kita masih dapat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita dapat beribadah dan memasuki hadirat Tuhan di dalam ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama saat teduh. Kita mempersiapkan hati kita di dalam hadirat Tuhan. Bapa yang baik dan kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami kembali dapat merayakan Tuhan kenaikan-Mu Tuhan, kebangkitan-Mu Tuhan pada saat ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, di mana kami dapat merayakan Paskah Tuhan. Walaupun Tuhan pada saat ini Tuhan kami hanya dapat beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya ya Bapa, tidak mengurangi Tuhan berkat-Mu atas kami. Bahkan kami juga masih merasakan sukacita daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Bapa. Bahkan Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang memampukan kami, yang menolong kami, bahkan juga mengurapi dan memberkati kami Tuhan di sepanjang ibadah kami pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Kita mau merayakan kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Dia telah bangkit dalam hidup kita selamanya. Mari kita angkat pujian kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan
Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air di atas langit. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Mari kita angkat pujian kita. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ibadah Paskah ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang penuh dengan kemuliaan, di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian dan memberikan kemenangan, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan kehidupan baru serta kekuatan agar kita mampu untuk mengalahkan yang jahat. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan berhiaskan kekudusan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Haleluya. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita akan mengaku dosa kita dan menerima janji pengampunan. Sebelumnya kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Tiap-tiap orang merenungkan dosa dan pelanggarannya. Mari kita renungkan begitu banyak dosa yang sudah kita lakukan yang telah menyakiti hati Allah. Ya Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Secara responsoria, marilah kita membaca nats pembimbing untuk kita pada Paskah ini yang diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan memulai pada ayat 1, demikian terusnya kita bergantian. Pada ayat keempat kita akan bersama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kita sama-sama.
Apabila Kristus yang ada dalam hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Kita akan mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian kita, Satu-satunya yang Kuandalkan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk kembali duduk dan kita akan memberikan persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur kita guna mendukung pelayanan dengan mengingat firman Allah yang diambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 yang berbunyi, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa
yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dengan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu telah kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ditabur oleh hamba-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gereja Oikumene PT Tanjung Enim Lestari. Pada perayaan Paskah tahun ini nampaknya kita sedikit agak spesial dan kita akan menikmati firman Tuhan dalam ibadah online pada saat ini, tapi saya yakin tidak akan mengurangi sukacita pada pagi hari yang baik. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah kami yang hidup, terima kasih untuk peristiwa kebangkitan yang terjadi. Inilah menjadi puncak dari karya Kristus selama di dunia ini. Terima kasih kami mau menikmati semua yang Tuhan Yesus lakukan agar kami semua mengalami kemenangan dan pembaharuan. Berkati kami semua dan kami mau bertemu dengan Engkau Allah kami yang hidup. Dalam Yesus Kristus, dengan teks firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu. Amin. Baik, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Nats yang sudah ditetapkan oleh majelis. Dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan 18. Nats yang cukup panjang, di bawah tema kebangkitannya membaharui cara hidup. Saya akan membacakan untuk saudara Yohanes pasal yang ke-20 ayat pertama sampai 18. Silakan saudara-saudara membukanya dalam kitab suci saudara, mengikuti bagian firman Tuhan ini untuk kita nikmati. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena pada ayat yang ke-11. Kita lanjutkan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi ke Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu.
Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara-saudara, tema pemberitaan firman Tuhan pada Minggu Paskah tahun 2020 yang sangat spesial ini adalah kebangkitannya membaharui cara hidup. Saya tahu dan saya percaya bahwa tema ini sangat amat memberikan inspirasi bahwa tidak gampang orang mengalami pembaharuan. Loh, tidak banyak orang yang suka dengan pembaharuan. Tidak banyak orang yang menikmati pembaharuan. Saya berkali-kali menyampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan bahwa pembaharuan itu memiliki 4 teori. Saudara perhatikan. Ada 4 teori pembaharuan. Yang pertama, saudara tahu semua teman-teman di PTTL itu semuanya adalah orang-orang yang berpendidikan. Yang pertama itu bernama teori evolusi dari Charles Darwin, dan teori itu sudah nampak usang dan tidak ada yang menyenanginya. Oleh karena dia dikatakan apa? Bahwa terjadi perubahan pembaharuan dari satu sel ke sel berikutnya dan sampai sempurna. Oke? Dan itu tidak berlaku lagi. Yang kedua, teori pembaharuan yang kedua itu bernama revolusi. Saudara tahu bahwa revolusi dalam sejarah dunia ini memakan banyak korban karena ada satu perubahan yang mendasar, yang mengakar, perubahan yang revolusioner, perubahan yang luar biasa mengakibatkan darah tumpah dalam sepanjang sejarah. Orang sangat ketakutan mendengar istilah revolusi, dan itu semakin tidak dipakai dalam perjalanan politik setiap bangsa. Dan yang ketiga, saudara tahu teori yang banyak digunakan juga oleh bapak-bapak reformasi itu namanya reformasi. Kembali ke bentuk yang semula. Artinya pada waktu itu pada 1517 kemudian bapak-bapak reformasi itu mencoba mengembalikan iman doktrin kepada abad mula-mula. Dan itu pun memakan banyak korban. Beberapa waktu yang lalu kita tahu bangsa kita memakai istilah ini. Dan yang terakhir yang sebenarnya begitu alkitabiah, biblically, teori yang berkata dan diangkat dalam teks. Teori lain, revolusi, evolusi itu tidak dipakai dalam teks Alkitab. Yang dipakai dalam berbicara tentang perubahan atau pembaharuan itu memakai istilah namanya transformasi. Transformasi ini berbicara perubahan yang semakin indah. Kalau kita belajar dalam dunia biologi, istilah ini diambil dalam bahasa Yunani yang kita sebut dalam teori ulat menjadi kupu-kupu dan lain sebagainya, metamorfose. Perubahan yang semakin baik, perubahan yang semakin cantik, perubahan yang semakin indah, perubahan yang semakin enak dipandang, bukan perubahan yang semakin kotor. Saudara tahu, hari ini dan beberapa waktu terakhir kita mengalami perubahan, dan saya tidak tahu budaya perubahan yang akan terjadi ini. Saya tidak tahu apakah akan masih terjadi. Dari semua teori-teori, dari semua tulisan yang kita nikmati di WhatsApp group, saudara tahu mungkin saking sudah bosannya dengan corona sampai ada yang menulis positif dari corona. Salah satu hal yang kita nikmati dari bacaan itu bahwa corona telah membuat kita semakin bersih. Orang semakin cuci tangan di mana-mana, disemprot di mana-mana, anti kuman, antivirus dan lain sebagainya. Sampai beberapa waktu yang lalu ada seorang penjual gas, penjual galon aqua yang biasa ke kompleks itu, dia akhirnya minta mengundurkan diri dari bosnya. Kenapa? Saudara tahu karena dia mengatakan, saya sudah 20 kali disemprot ketika masuk ke kompleks perumahan itu. Kenapa? Setiap saya masuk ke perumahan menjual gas dan mengantarkan aqua, saya disemprot disinfektan sampai basah kunyup. 20 kali hari ini saya disemprot. Itu bukan virus yang mati, saudara. Aku yang mati, kata penjual itu, dan dia mengundurkan diri. Saudara tahu, perubahan yang luar biasa terjadi saat ini bagi kita. Tidak ada lagi gereja yang besar. Tidak ada lagi celebration. Kita mau diajar bahwa ternyata gereja itu bukan event. Gereja itu bukan activity. Gereja itu tidak lagi bicara
soal kepemimpinan, tapi gereja itu membawa orang menyembah Tuhan. Hari ini kita sungguh-sungguh the real church. Saudara menyembah Tuhan di sana, dan saya menyampaikan firman Tuhan di sini. Mari kita nikmati pembaharuan apa yang terjadi. Jangan-jangan sampai hari ini kita tidak dan belum pernah mengalami perubahan yang begitu semakin baik, semakin indah. Sudah bertahun-tahun seorang suami bertahun-tahun menjadi suami, tapi istrinya tidak bisa melihat perubahan dalam dirinya. Saudara, saya beberapa waktu lalu meminta anak mahasiswa untuk menuliskan dalam satu kebaktian unit. Saudara tahu bahwa kami ada kebaktian unit untuk beberapa anak-anak asrama, dan saya menangani beberapa asrama putri bersama dengan ibu. Saya meminta mereka membagikan kertas. Saya minta mereka menuliskan beberapa kelebihan daripada saudara teman sekamarnya dalam waktu 3 menit. Saya minta kalau bisa ada 5 minimal kelebihan temannya. Mulai saya bagikan, pena semua dibagikan, mulai menulis, berpikir, kiri, kanan, lihat sana, lihat sini, lihat atas, lihat bawah. Mulai 1 menit, 2 menit, hampir selesai 3 menit. Saya katakan, halo, bagaimana? Sudah ada 5, 6, 7, 8? Pak, belum. 3 menit ada yang belum menuliskan satu pun kelebihan temannya. Oke, saya bagikan kertas yang lain. Baiklah, tidak apa-apa. Memang begitu susah melihat kelebihan orang lain. Saya bagikan kertas yang lain, oke. Dan saya katakan dalam tempo 2 menit saja ya, karena waktu kita sudah habis. Saya minta kamu menuliskan keburukan teman satu kamarmu dalam tempo 2 menit. Cukup 3 saja keburukannya. Oke, langsung start. Begitu tekunnya. 1 menit, 2 menit. Mereka katakan, belum Pak, sebentar lagi. 3 menit. 7, 8, 9, 10 keburukan temannya. Halo? Betapa gampangnya kita melihat keburukan orang lain. Kenapa? Karena ada satu tradisi. Aku masih seperti yang dulu. Tidak mengalami pembaharuan. Itu yang membuat ada banyak orang bosan dengan kekristenan. Itu yang membuat ada banyak orang bosan melihat orang lain yang aktif dalam dunia gereja, tapi tidak memiliki pembaharuan budi, pembaharuan buah dalam kehidupannya. Mari kita melihat pembaharuan apa yang Tuhan kehendaki dan yang terjadi pada saat peristiwa kebangkitan. Saya mencatat ada 3 pembaharuan. Yang pertama saudara tahu ayat yang ke-9. Saudara buka pada ayat yang ke-9. Luar biasa, luar biasa. Saya menikmati ayat ini. Ayat 9 dikatakan, saya baca mulai ayat 8 ya. Kornya adalah ayat 9. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Oke? Setelah mereka. Dan ini Yohanes, saudara tahu Yohanes itu sangat detail dalam cerita ini. Dalam 4 Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semuanya mencatat tentang kebangkitan. Dan saya melihat juga Yohanes begitu detail menjelaskan situasi daripada situasi tempat geografis daripada kebangkitan itu. Dan murid yang lain ini setelah melihat dan percaya. Ayat 9, yang saya katakan. Yang pertama, pembaharuan yang pertama. Saudara boleh catat pembaharuan apa itu sebelum saya khotbahkan. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara lihat, Alkitab mencatat luar biasa. Selama mereka bersama dengan Tuhan Yesus, selama mereka bersama melihat siang dan malam, mereka belum mengerti isi kitab suci. Dan kenapa Yesus mati? Pantaslah suatu ketika pada waktu Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa anak manusia harus menderita, Petrus menarik Yesus ke belakang, dan supaya tidak terjadi pada Yesus. Dan Yesus katakan, hanyalah engkau. Itu pikiran iblis. Maka hari ini fakta mengatakan, Alkitab mencatat bahwa selama peristiwa, katakanlah selama beberapa hari, oke, kita potong sekian tahun,
bahwa mereka belum mengerti kenapa Yesus mati. Mereka belum mengerti kenapa Yesus menderita. Walaupun Yesus telah menyampaikan berita itu. Ada banyak di antara kita sesungguhnya tidak gampang mengerti kitab suci. Halo teman-teman sekolah kita malam. Saudara sudah menjaminkah saudara mengerti kitab suci? Pada waktu membaca bagian ini, saya tunduk Tuhan. Saya juga terlalu banyak yang saya tidak mengerti kehendak-Mu. Terlalu banyak yang saya tidak mengerti isi kitab suci ini. Terlalu banyak saya tidak mengerti. Maka saya ingin selalu membaca dan mempelajarinya. Mereka percaya karena selama itu, bahwa pada waktu mereka melihat itu sebelumnya, mereka tidak mengerti, they don't understand. Mereka tidak mengerti isi kitab suci. Murid Tuhan Yesus yang siang malam bersama dengan Tuhan Yesus tidak mengerti. Maka pembaharuan yang pertama yang terjadi melalui kebangkitannya adalah membaharui pemahaman kita tentang siapa Yesus, membaharui kita tentang pengenalan akan firman Allah. Tiap-tiap tahun, saudara tahu bahwa ketika imanmu menerima kebangkitan, itulah satu keadaan bahwa engkau percaya dan makin mengerti kenapa Yesus mati. Karena tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Nggak ada kan? Yesus bisa langsung naik ke sorga kan? Yesus bisa langsung naik ke sorga. Kenapa dia harus rela menderita? Saudara tahu kita tadi beberapa hari yang lalu, hari Jumat, mulai Kamis, Jumat kita merenungkan penderitaan Tuhan Yesus. Saudara tahu apa yang tidak layak dilakukan kepada manusia dilakukan kepadanya tanpa pembalasan. Wow, tanpa pembalasan. Dianiaya, diludahi, dicurangi, dihianati, dipukul, ditombak, dipermalukan, ditelanjangi, disakiti, dan dibunuh. Walaupun dia mati bukan karena dibunuh. No, dia mati bukan karena dibunuh. Dia tidak membalas semua itu. Dan sampai saudara tahu pada hari Jumat kita sudah merenungkan bahwa dia berkata, Bapa ampuni mereka. Halo. Maka setelah itu dia bangkit. Paulus berkata, sia-sialah imanmu jika engkau tidak meyakini kebangkitan. Maka meyakini kebangkitan Yesus sekaligus meyakini dia mati untuk menebus engkau dan dia menyempurnakan imanmu. Maka kebangkitan itu adalah legalitas iman. Percaya saudara, Yesus bangkit untukmu. Saudara percaya, Yesus mati dan bangkit untukmu. Taruh itu di dalam imanmu yang paling dalam. Taruh itu di dalam pikiranmu. Taruh itu di dalam pikiran anak-anakmu. Supaya tidak pernah mengkhianati Yesus. Supaya tidak menjadi generasi Yudas Iskariot. Karena dia tidak merancang dalam pikiran bahwa Yesus akan bangkit. Untuk membawa banyak orang. Untuk mempersiapkan rumah kita. Di rumah Bapa di sorga. Maka pembaharuan yang terjadi yang pertama itu adalah pembaharuan pikiran kita tentang kitab suci. Orang yang sudah percaya bahwa Yesus bangkit, saya sangat amat percaya dia nggak perlu diminta baca Alkitab, dia rindu baca kitab suci. Halo teman-teman PTTL, berkali-kali kan saya tanya, siapa di antara saudara yang sudah memang rindu bertemu Allah, bertemu Yesus dalam pertemuan, dalam perjumpaan dengan kitab suci? Tidak perlu diminta. Pembaharuan yang kedua, saudara tahu ketika malaikat itu bertanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Kepada Maria Magdalena. Dalam kitab lain dikatakan bahwa Maria Magdalena juga dengan Salome dan Maria ibu Yakobus, ada beberapa orang temannya, tapi dalam Yohanes nampaknya memberikan fokus kepada seorang Maria Magdalena atau disebut dengan Maria dari Magdala, seorang yang cinta akan pelayanan Tuhan Yesus. Dan saudara tahu beberapa kali ditanya dalam satu pertemuan, saya mencoba, saudara coba nikmati
percakapan dialog yang pertama dengan para malaikat. Saya minta saudara menikmati ya, ikuti. Pertama ketika malaikat-malaikat itu kepada ayat 13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saudara tahu Maria sangat sedih. Sangat sedih. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan dia berkata, "Tuhan, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara tahu betapa ada satu relasi yang sangat amat kuat dengan Yesus. Sangat kuat. Saya teringat ketika salah satu pendeta HKBP yang di Kebayoran Baru yang kita tahu meninggal karena COVID, dan semua WhatsApp video tersebar di mana-mana tangisan. Saya tidak tahu apakah istri beliau atau salah seorang ibu yang menangis di mobil yang tidak bisa memberangkatkan Bapak Pendeta yang dikasihi itu sampai di peristirahatan yang terakhir. Begitu menangis, sangat menyedihkan sekali. Maria, dia menangis, dan pada waktu malaikat itu, "Mengapa engkau menangis? Apa yang membuat engkau berduka? Apa yang membuat engkau sedih?" Dia katakan alasan dia bersedih adalah karena engkau mengambil Tuhanku. Ada orang yang mengambil Tuhanku dari sini. Ada orang yang mengambil, saudara tahu, maka kesedihannya bukan bicara tentang uang. Akhir-akhir ini ada banyak orang sedih karena jualannya, ekonominya, dan lain sebagainya. Tapi berapa banyak orang yang bersedih dengan pergolakan iman? Tidak banyak orang menggemuli dan bertanya, "Tuhan, kenapa ada virus corona?" Mungkin banyak anak-anak bertanya, tapi dalam perenungan kita, kenapa Tuhan? Seberapa banyak sebenarnya orang menggemuli pergolakan-pergolakan dunia secara spiritual? Nampaknya kaya spiritual Maria Magdalena. Dan dia orang, begitu kuatnya orang mengambil Tuhanku. Kemudian saudara tahu dalam pertanyaan yang kedua, Yesus setelah melihat ternyata ada Yesus di belakang. Dan kemudian kata Yesus pada ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Pertanyaan yang kedua, "Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Wow! Seorang wanita yang bertanggung jawab kepada keyakinannya. Dia tidak pernah menyesal melihat Yesus disalib. Dia tidak pernah menyesal dengan imannya, apapun konsekuensi dari iman itu. Dan dia berkata, "Di mana itu diletakkan? Aku ambil." Kayak lebih hebat dari para rasul. Pantas dalam sejarah Maria Magdalena ini dikatakan rasulnya para rasul. Pantas dalam sejarah saya baca dikatakan Maria Magdalena seorang wanita yang hebat. Saya melihat ada wanita-wanita seperti ini nampaknya di PT Tel. Wanita yang perkasa secara spiritual. Wanita yang bertanggung jawab secara spiritual. Di mana kalian letak? Di mana kalian taruh Tuhanku? Aku mengambilnya. Aku mengambilnya. Seorang wanita yang benar-benar tahu konsekuensi iman, dan di hatinya ada pergolakan spiritual dalam dirinya. Dan Yesus katakan, Yesus tahu pergolakan iman itu. Yesus tahu betapa dalamnya cinta Maria Magdalena kepada Yesus. Dan saudara tahu, kemudian pada waktu Yesus, pada ayat yang ke-16 dikatakan, kata Yesus kepadanya, pada waktu dipanggil namanya Maria, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, satu relasi, Rabuni, guru. Satu relasi bahwa dia tahu Yesus yang mengajar dia. Dia tahu Yesus lah yang menuntun hidupnya. Setelah Maria Magdalena bertemu Yesus, melewati satu proses yang sulit. Waktu itu Maria Magdalena disembuhkan. Dan
Itu yang membuat dia hatinya terikat pada pelayanan kepada Yesus. Dan dia tahu bahwa dia diajar. Dia tahu dia diperlengkapi oleh guru. Guru Rabuni. Saudara tahu apakah saudara percaya bahwa Alkitab mengajar engkau? Alkitab ini adalah firman yang tertulis. Cerita bagian dari yang paling utama dari firman yang hidup itu. Firman yang hidup itu adalah Yesus. Dan firman yang hidup itu tertulis. Artinya ketika engkau belajar, maka engkau sedang diajar oleh firman yang hidup itu. Maka wajarlah Yohanes pada pasal pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu menjadi manusia. Dan firman itu mengajar. Maka wajarlah Maria Magdalena berkata, Rabuni, kau yang mengajar aku. Pembaharuan yang terjadi bukan soal kita berrelasi dengan Tuhan. Tetapi saudara tahu bahwa yang diubahkan melalui peristiwa kebangkitan ini adalah engkau sekarang belajar menaruh perkara-perkara rohani, perkara-perkara spiritual ke dalam kehidupanmu. Jangan hanya perkara dunia. Saya sudah tahu, saya percaya bahwa kita butuh dunia, yes. Sudah nggak usah dipertanyakan. Saudara butuh uang, butuh kelapa sawit, butuh karet, butuh rumah di Palembang, di Medan, di Jakarta, di Bogor, di Bandung. Saya tahu itu. Saya pun butuh. Saya tahu itu. Itu sudah persoalan sudah clear. Tapi seberapa banyak kita yang pikirannya, otaknya diperbaharui untuk memikirkan perkara-perkara spiritual. Memikirkan perkara-perkara spiritual. Kebangkitan Yesus membuat orang tidak hanya berbicara perkara dunia ini. Toh kita tahu kan bahwa hidup ini adalah terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Kita, apalagi masa COVID-19 ini, kita luar biasa kan. Ibu-ibu ada yang masak 3 kali sehari. Snack 2 kali, semuanya luar biasa. Tapi seberapa banyak kita memperhatikan perkara-perkara spiritual semasa COVID-19 ini? Mari kita belajar. Dan ada satu sikap Rabuni, guru, ajar saya. Ya firman, saya mau belajar. Itu pembaruan, saya tahu bahwa itu tidak gampang terjadi dalam kehidupan kita. Pikiran kita, apalagi bapak-bapak ya, tidak gampang ya. Bapak-bapak itu pikirannya sudah, aduh, kalau ibaratnya otak ini dikatakan 1 bulatan, mungkin itu diisi hampir berapa ya? 90% kah? Diisi dengan masa depan anak, kemana anak saya sekolah, anak saya mau menikah, sudah mau menikah nanti siapa menantu saya, bagaimana dia sudah menikah, cucu saya bagaimana, berapa banyak setelah pensiun, berapa banyak deposito saya, tidak gampang. Saya tahu itu bisa terjadi dalam pikiran semua bapak-bapak. Seberapa banyak engkau bapak-bapak juga mengisi pikiranmu dengan perkara-perkara spiritual. Mari kita mengalami pembaharuan ini. Yang ketiga, tidak bisa lama-lama ya. Yang ketiga, saudara perhatikan pada ayatnya yang 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi seharusnya secara manusia, seharusnya layak bangetlah Maria Magdalena itu menyembah kakinya. Oh guru, amazing, begitu ya. Kau bangkit, hebat, luar biasa, sesuai dengan firman. Oke, harusnya Yesus mengizinkan itu menurut pikiran saya. Tetapi yang paling utama yang terjadi dalam kebangkitan kata, pergilah. Untuk apa? Mari kita lihat ayat 17. Dikatakan apa? Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada
Allahmu dan Allahku. Pergilah. Katakan kepada mereka. Ada dua kata yang sangat-sangat begitu sangat doktrinal. Kalau saudara membaca Alkitab, pergilah dan katakanlah. Sampai pada saat nanti saudara membaca di akhir daripada perjumpaan dengan Yesus, sebelum dia naik ke sorga, pergilah. Ini bukan soal untuk misionaris, enggak. Maria bukan termasuk dalam golongan murid Tuhan Yesus. Tapi kepada dia yang pertama dikatakan, pergilah dan katakan kepada mereka. Ada satu perkara yang amat serius. Kau sampaikan kepada mereka bahwa aku akan pergi ke rumah Bapa. Artinya bahwa itu yang sudah direncanakan, sudah dirancang, sudah saya sampaikan. Pergilah katakan kepada mereka sebuah kemenangan. Kemenangan. Bahwa aku akan pergi ke rumah Bapa. Kepada Bapamu, kepada Allahmu, kepada Allahku, kepada Bapaku. Ada satu keadaan bahwa saudara soal aku bangkit, yes, enggak apa-apa, sudah bangkit, enggak apa-apa. Harusnya memang euforianya ada, bangkit perayaan, wow. Tetapi yang paling utama, Yesus katakan pergilah, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapa. Aku sudah menyelesaikan tugasku, dan tugas yang terakhir itu adalah menyiapkan tempat bagimu. Pembaruan apa yang terjadi? Pergi, katakan kepada anak-anakmu bahwa Yesus ada di sorga. Dan dia akan datang. Dia menyiapkan tempat bagi kita. Jangan sampai kau tinggalkan dia. Jangan sampai mundur imanmu hanya karena persoalan dunia ini. Mungkin engkau tidak melihat kehebatan. Mungkin engkau tidak melihat jawaban-jawaban doamu yang spektakuler. Tapi katakan kepada orang-orang di sampingmu. Katakan kepada anak-anakmu. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Dan dia akan pergi ke tempat Bapa di surga. Satu keadaan bahwa Yesus itu bukan bayang-bayang. Nanti kita akan nikmati lagi dalam khotbah kenaikan Yesus di naik surga. Dia akan pergi. Katakan kepada mereka satu kepastian bahwa setelah mati, setelah itu tidak habis cerita. Enggak dong, ceritanya enggak sampai di situ. Mati habis game, enggak. Cerita hidup kita juga tidak begitu kan? Mati selesai, enggak. Bangkit. Itu yang mengatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu reformasi, bapak-bapak gereja begitu berjuang. Karena gereja sedang terjebak pada persoalan organisasi gereja. Mengumpulkan uang, memperluas pengembangan kekristenan, membangun gedung-gedung. Terjebak pada perkara-perkara yang nampaknya dibungkus dengan spirituality, tapi di dalamnya ada satu hasrat kekuasaan di dalamnya. Maka ada anak-anak Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang melihat kebusukan ini, ada yang melihat dalam saya mau katakan itu semacam kepalsuan ini, maka kemudian mereka memberontak dan mau kembali kepada iman yang sesungguhnya. Halo, ada banyak keluarga-keluarga membungkus kehidupan dengan perkara-perkara spiritual. Menikmati event-event gereja, berbicara tentang organisasi gereja, berbicara kegiatan pelayanan, saya tahu. Tapi jangan sampai itu hanya dibungkus dan di dalamnya ada sifat-sifat duniawi yang tidak diselesaikan. Bukan persoalan itu. Makanya Yesus katakan yang paling utama bukan soal kau dekat dengan aku belum jangan pegang, aku belum pergi kepada Bapa dan sebagainya. Saya pikir karena yang paling utama yang Yesus mau bukan soal dia menyembah sujud. Halo. Bukan soal menyembah sujud, kagum melihat Yesus. No, itu penting, tetapi bukan yang utama. Pergi, katakan kepada mereka. Ada satu persoalan utama yang katakan kepada anak-anak kita. Yesus bangkit. Yesus berkuasa.
Yesus hidup. Yesus mengalahkan kematian itu. Dan imanmu tidak pernah sia-sia. Imanmu tidak pernah sia-sia. Imanmu tidak pernah sia-sia. Jangan pernah malu. Jangan pernah malu dengan kekristenan. Imanmu tidak pernah malu. Biarlah kiranya pemberitaan firman Tuhan pada Minggu Paskah ini memberkati saudara-saudara. Selamat Paskah. Yesus hidup. Yesus bangkit. Tuhan memberkati saudara. Walaupun kita tidak bersalaman, walaupun kita tidak berjabat tangan, walaupun tidak ada lomba-lomba hari ini, yang anak-anak kita, walaupun tidak ada kegembiraan, tapi Tuhan Yesus katakan, yang perlu dipembaharui dari hidup kita, yang paling utama, pergi, katakan kepada keluargamu, katakan kepada orang-orang yang dekatmu, Yesus bangkit. Katakan kepada saudara-saudara kita di kampung, mungkin melalui WA call hari ini, mungkin melalui video, Yesus bangkit bagi kita. Itu yang membuat iman kita bertumbuh. Mari kita berdoa. Kita menikmati hadirat Tuhan. Seraya kita juga, saudara-saudara yang di rumah, ikut juga berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah disampaikan oleh majelis kepada kita. Saya berdoa dari tempat ini, saudara tunduk kepala di situ, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang suci, kami datang kepadamu menaikkan syukur untuk peristiwa kebangkitan. Yesus, terima kasih. Engkau mengajar kami. Ya Rabbi, terima kasih. Ya Tuhan, Kurios, terima kasih untuk kebangkitan itu. Biarlah kiranya membaharui hidup kami. Membaharui pikiran kami. Semakin mengerti tentang Engkau Yesus. Semakin mengerti rancanganmu, semakin mengerti kehendakmu. Pakai kami semua untuk menjadi pemberita kabar baik itu. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu untuk Gereja Oikumene PTTel. Terima kasih untuk kehadiran gereja di tengah perusahaan. Doa kami Tuhan, Kau berkati perusahaan ini. Tambah-tambahkan anak-anak Tuhan yang bekerja. Dan anak-anak Tuhan tambah-tambahkan skill mereka. Tanggung jawab di tempat ini. Perlengkapi mereka untuk melakukan tanggung jawab semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Berkati pimpinan gereja, para pengurus di tempat ini. Kau berkati mereka semua satu persatu. Memohon jemaatmu yang sakit Tuhan, Kau berkati satu persatu Tuhan. Dan keluarga lepas keluarga yang sekarang harus mengikuti himbauan pemerintah dengan adanya penyebaran virus disease. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah supaya kami belajar juga disiplin. Kau berkati kami semua. Anak-anak supaya bersabar. Anak-anak semua ikut taat, tertib di rumah tangga. Berkati pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Dan doa kami kiranya secepatnya lah Tuhan, Engkau tuntun kiranya anak-anak-Mu, para dokter, para saintis untuk menemukan vaksin atau obat atau apapun untuk bisa mengatasi COVID-19 ini Bapa. Di atas semua itu kami tidak mengerti kenapa semua terjadi. Kami hanya memohon, Engkau jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi berkati perusahaan ini, berkati kami semua. Berkati saudara-saudara kami, jemaat di PTTel, anak-anak, orang dewasa, ibu-ibu yang harus di rumah, bapak-bapak yang masih harus tetap bekerja. Berkati mereka semua. Keluarga mereka di mana saja yang mungkin juga mengalami pergumulan, persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Berkati keluarga mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Baiklah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan kita akan mengangkat pujian kita. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan.
dan tawanan hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang